Oke, kembali lagi bersama saya di channel sekitar kita yang membahas masalah-masalah di sekitar kita ya, apapun itu. Jadi di sini saya ada servisan mesin cuci merek Sharp. Di sini kendalanya adalah mesin spin atau mesin pengering pada mesin cuci tidak bisa berputar seperti sebagaimana mestinya. Di sini saya akan melakukan pengecekan dinamo tersebut, apakah dinamo tersebut itu berfungsi atau layak pakai atau dalam keadaan rusak. Sini alat yang digunakan cukup simpel, yaitu satu buah multitester. Nah, multitester awal-awal kita multitester arahkan skala pada kali 1 atau kali 10. Lalu misalkan kita arahkan switch di kali 1 atau kali 10, ya boleh pilih sesuai kondisi dari multitester masing-masing. Lalu kita tes dulu. Nah, antara probe hitam sama probe merah, kita lihat pergerakan pada layarnya. Nah, ini apabila tersambung atau terhubung, maka jarum di multitester bergerak ke angka 0. Itu menandakan bahwa kedua probe ini dalam skala 1 kali 1 itu terhubung. Lalu kita di sini ada sebuah dinamo mesin cuci, yaitu dinamo spin pengering dari mesin cuci Sharp. Ini pada umumnya setiap dinamo mesin pengering spin atau dinamo spin itu cara mengeceknya sama. Bisa jadi kerusakan pada mesin cuci ketika kita memponis sebelum dinamo itu kita anggap rusak, kita cek dulu antara kapasitornya, terus kabel-kabelnya, ataupun ada kendala-kendala lain seperti remnya yang mengakibatkan mesin cuci itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Oke, langsung saja pada intinya di sini dinamo ini bertegangan 220 volt. Nah, sampai 224 volt. Nah, di sini yang warna grey itu kabelnya itu ke kapasitor jalurnya, sedangkan yang black itu kabel negatif, dan yang warna abu-abu itu langsung ke setrum listrik arus AC. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan cek apakah kondisi dinamo ini masih berfungsi atau tidak ya. Nah, caranya kita probe negatif kita sambungkan sama kabel warna hitam. Lalu yang probe atau kabel warna merah dari multitester kita sambungkan ke kabel warna ungu. Nah, di sini dilihat penampakan dari multitester itu tidak ada pergerakan sama sekali, menandakan bahwa ada lilitan di dalam lilitan dinamo ini putus. Seharusnya antara kabel hitam dan kabel warna ungu ini harus tersambung. Kemudian kita coba kabel warna hitam tetap di probe warna hitam multitester, lalu kita coba warna kabel yang abu-abu. Masih tetap tidak ada pergerakan sama sekali di layar multitesternya, sehingga apabila kita bolak-balik probe yang merah kita taruh pada kabel warna hitam, lalu probe yang warna hitam kita sambungkan ke
kabel warna yang abu-abu. Nah, di sini kan tidak ada pergerakan sama sekali. Begitupun ketika kabel yang warna ungu, probe yang warna hitam itu disambungkan, tetap di layar multitester tidak ada pergerakan sama sekali. Itu menandakan bahwasanya dinamo ini tidak tersambung lilitannya. Ini dapat disebabkan dari beberapa penyebab ya. Ada akibat penyebab rembesnya air dari tabung, ya keseringan terjadinya konslet atau tidak terhubungnya kabel-kabel ini, yang 3 buah kabel ini sering terjadi akibat adanya tetesan air pada rembesan pada tabung pengeringnya. Nah, kita dapat melihat juga kondisi dinamo itu berfungsi atau tidak. Biasanya kalau dinamonya rusak, putarannya itu agak berat dan susah. Oke, setelah kita lihat secara fisik, nah di sini ada bagian lilitan. Ada bagian lilitan di dalam dinamo ini kelihatannya seperti terbakar. Ini salah satu penyebab atau salah satu ciri setelah kita melakukan pengecekan, maka ketika ada yang terbakar itu menandakan kemungkinan lebih besar dinamo ini rusak. Jadi kesimpulannya, ketika sudah melakukan pengecekan pada dinamo melalui multitester, tidak ada hubungan atau tidak terhubung, maka dapat disimpulkan bahwa lilitan di dalam terjadi putus. Yang kedua, saran dari saya, ketika kita membeli underdeal, seharusnya dan wajib kita membawa contoh dinamo ini ketika kita ingin membeli spare part atau underdealnya. Jadi sering terjadi masalah ketika kita membeli tidak membawa contoh. Itu sering terjadi. Yang pertama, tidak samanya antara as yang ini dengan puli pemutar ini sering tidak masuk ya. Sehingga apabila ketika kita tidak membawa dinamonya secara langsung, ya boleh penyebab itu berat atau susah dibawa dan lain-lainnya, maka kita harus mengukur. Menggunakan ukuran berapa diameter dari as di sini, as dinamo ini. Gitu. Biasanya as dinamo sub itu ukuran antara 10 mili. Kemudian tinggi dari asnya itu pun harus diukur, biasanya 3,5 cm. 3,5 cm. Oke. Nah, mohon maaf apabila dalam perekaman kurang jelas. Ini pengecekan dilakukan pada malam hari dan menggunakan kamera yang masih abal-abal. Nah, ya, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah lubang-lubang dari bautnya ya. Jadi kita harus teliti sebelum membeli, jarak antara lubang itu berapa sentimeter dari lubang ke lubang. Terus yang perlu diperhatikan selain ukuran as ini, lubang yang ini juga posisi dari bentuk, juga dari posisi kabel. Nah, setelah kita memahami cara mengecek apakah dinamo ini berfungsi atau tidak menggunakan multitester, maka dapat disimpulkan bahwa dinamo ini dalam kondisi yang tidak baik atau tidak berfungsi dengan semestinya. Oke, mungkin itu dulu paparan dari video saya yang apa adanya, dengan peralatan yang apa adanya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagaimana cara mengecek dinamo ketika teman-teman atau servis
pemula yang masih awam, nah ini adalah mungkin salah satu contoh pengecekan dinamo mesin cuci jenis sub atau jenis-jenis yang lainnya.